Halo, saya Hasif Fardiasyah, jurnalis musik semi pensiun. Ya, dan inilah 5 setlist paling berkesan bagi gue. Mungkin perlu jelas diceritakan dikit bahwa yang namanya setlist atau songlist itu adalah kertas yang isinya lagu-lagu yang dibawakan oleh seorang artis musik di saat dia sedang tampil gitu. Jadi biasanya berupa kertas dan bisa ditemukan di kaki musisinya biar dia tahu, biar nggak mengulangi lagu yang sama dan sebagainya. Nah, di posisi nomor 5 paling berkesan adalah Knife di tahun 2017, lokasinya di Taman Mini. Acaranya adalah launching album 7 Bidadari, dan mereka bikin sebuah konser yang terbagi atas 2 set. Gue lupa itu idenya siapa, tapi intinya di set pertama mereka membawakan semua lagu dari album 7 Bidadari itu. Nah, buat set kedua, gue lupa gimana caranya gue bisa terlibat di situ, tapi intinya gue punya ide untuk menjadikan set kedua itu seperti lagu mereka, mesin waktu. Jadi setelah mereka membawakan album terbarunya, jeda sebentar, baru set kedua membawakan lagu-lagu dari album-album sebelumnya, tapi dimulai dari album yang paling terakhir, yaitu Planet Cinta. Habis itu baru ke Televisi, Metropolis, Titik Cerah, Jangan Terlalu Naif, dan terakhir album Knife. Jadi gue dapat ide itu karena nonton konser Weezer yang di Jakarta tahun 2013. Jadi ya gitulah, biar dia selain mendapatkan pengalaman menikmati album barunya, juga bisa mendapatkan pengalaman kilas balik dengan lagu-lagu yang paling terkenal maupun beberapa lagu yang sangat jarang dibawakan oleh Knife. Nomor 4 setlistnya adalah Ash di Jakarta Tenis Indoor tahun 2001. Saya milih itu karena ya itu setlist pertama yang pernah gue pegang, jadi yang pernah gue minta. Ya udah punya nilai bersejarahnya aja, dan gue cukup beruntung karena sekian tahun kemudian setelah gue berkarir sebagai jurnalis musik, gue bisa ketemu mereka lagi dan bisa minta tanda tangan, dan mereka cukup terkesima dengan kertas dekil yang umurnya udah belasan tahun. Di posisi nomor 3 LJ di We The Fest tahun 2018 ya, 2018. Ini berkesan karena sebenarnya gue curang dalam arti gue nggak mendapatkannya dari si pas acaranya berlangsung karena satu dan lain hal. Namun ini juga berkat pengalaman gue sebagai jurnalis musik ketika itu. Gue sempat berapa kali berkenalan dengan tour manajernya LJ di saat dia sedang menangani turnya band-band lain, termasuk Travis, termasuk Block Party gitu. Jadi dan gue pernah ketemu pas dia lagi tour bersama LJ juga di album yang sebelumnya. Jadi gue berhasil mendapatkan alamat emailnya, terus gue kirim email ke dia. Halo, kita pernah ketemu, dan kalau boleh bisa dikirimkah setlistnya LJ yang di With The Fest buat koleksi? Terima kasih. Dan akhirnya dikirim lewat email. Oke. Nomor 2 setlist berkesan adalah Oasis di Singapore Indoor Stadium tahun 2006. Itu karena Oasis salah satu band favorit gue sejak masih muda, dan akhirnya punya kesempatan untuk nonton mereka langsung, dan ya itu ya pada saat itu ya mengumpulkan setlist sudah menjadi salah satu penyakit gue, yang dimana rasanya kayak nggak afdol kalau gue nonton konser tanpa mendapatkan setlist. Dan sepanjang konser gue akuin konsentrasi gue agak terpecahkan antara bandnya sama menatap setlistnya Noel Gallagher di panggung gitu. Dan pada akhirnya setelah konser selesai, krunya sedang beres-beres, dan beruntungnya gue mengingat nama salah satu krunya Oasis karena gue pernah nonton sebuah dokumenter dan ada dia di situ. Jadi gue panggil namanya,
Dia tampak kaget karena dia yang tahu nama dia. Terus pas gue minta, dia lempar kertasnya tapi nyangkut di barikade, dan orang-orang lain di sekitar gue yang mengharapkan oleh-oleh juga melihat, sehingga gue harus sigap dalam mengamankan setlistnya sampai gue melompat untuk mengambil setlistnya dari balik barikade sampai tulang rusuk gue sakit karena menabrak barikade. Oke, posisi nomor 1 setlist paling berkesan adalah Nine Inch Nails di Fort Canning Park, Singapura tahun 2009. Kenapa berkesan? Karena perjuangan untuk mendapatkannya cukup absurd. Jadi seperti biasa, sejak sebelum konser dimulai gue udah mengincar tapi tidak menemukannya di tempat yang biasa gue dapatkan setlist. Terus pas acara bubar, orang-orang pada minta tapi nggak dikasih, tapi kelihatan ada di panggung. Soalnya posisi penonton ada agak tinggi di atas, panggungnya di bawah, dan kelihatan ada kertas-kertas setlist itu di panggung, sehingga gue mendekat dan mencari cara untuk mendapatkannya. Dan nggak tahu kenapa gue nekat untuk menyelip, ada celah di barikade, gue masuk ke dalam situ, dan untuk menghindari terdeteksi oleh security, gue sampai menyelinap ke bawah panggungnya dan keluar di ujung kedekat orang monitor Nine Inch Nails. Terus gue pas minta ke dia nggak mau ngasih, nggak tahu mungkin itu aturan internal bandnya kali. Tapi intinya dengan hampir nyerah, tiba-tiba ada kru lokalnya lagi beres-beres panggung, gue minta ke dia dan ya alhamdulillah dia bersedia memberi kepada gue. Ya sudah, itulah 5 setlist berkesan oleh Hasif Ardiansyah. Terima kasih telah menyimak, dan terima kasih kepada Discuss yang telah memberi kesempatan ini.